Ana jualan nasi box. Ada konsumen mau beli, tapi buat acara tahlilan. Bagaimana itu? Apakah boleh saya jual? Jemaah sekalian, tahlilan atau selamatan kematian ini termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tadi sudah kita jelaskan, amalannya tertolak, dilarang di dalam syariat Islam. Maka tidak boleh kita membantu amalan-amalan yang mengandung perbuatan dosa. Walaupun zahirnya kelihatan baik, tapi hakikatnya dalam syariat itu adalah perbuatan dosa. Dan Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita menjual kepadanya sudah jelas-jelas untuk hal yang mungkar, itu berarti menolong dalam dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ustadz Sofyan Khalid mengatakan dalam fatwanya bahwa orang menjual catering untuk acara tahlilan hukumnya haram karena masuk kepada tolong menolong atas dosa. Lalu dia bawakan dalil wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berarti di kepalanya itu orang bertahlil itu melakukan sebuah dosa yang tidak ada ikhtilaf. Jadi semua ulama sepakat tahlilan itu dosa, sama dengan membunuh, sama dengan mencuri, sama dengan berzina. Sehingga kalau kamu melakukan hal-hal yang membantu mereka, maka kamu berarti membantu kemaksiatan. I'anatun 'alal maksiati maksiatun. Orang yang menolong kemaksiatan ya juga melakukan kemaksiatan itu, hitungannya begitu ya. Luar biasa Ustadz ini. Ada satunya Ustadz Farhan. Orang ikut tahlilan itu walaupun tidak baca-baca, ya sama dengan kamu duduk-duduk di majelis perzinahan. Ada satu lagi Dr. Khalid Basalamah. Orang anak kalau disuruh orang tuanya untuk siap-siap tahlilan, untuk membantu tahlilan, tidak perlu ditaati karena tidak boleh mentaati orang untuk kemaksiatan. Bawa dalil la ta'ata fi maksiatin. Tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan. Luar biasa orang-orang ini. Entah dari mana mereka membangun fatwanya. Kalau saya perhatikan judulnya tetap saja tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Itu saja, nggak pernah keluar dari itu. Jadi dalilnya mengharamkan tahlilan karena nggak pernah dikerjakan Rasulullah. Saya tanya sekarang kepada Pak Sofyan Khalid, Pak Dr. Khalid, Pak Jawas, Pak siapa? Kalian kalau khutbah Jumat, saya perhatikan. Memang muqaddimahnya pakai muqaddimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nahmaduhu wa nasta'inuh dan seterusnya. Kemudian inna asdaqal hadisi kitabullah, terus bid'ah terus. Tapi setelah itu kamu baca lagi, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kamu mengulang al-madhu dalam khutbah 2 kali. Pertama nahmaduhu, innal hamdalillah itu sudah pujian. Kenapa setelahnya kamu baca lagi alhamdulillah segala puji bagi Allah? Kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah. Itu ajaran siapa? Apa pernah Nabi membaca pujian 2 kali dalam satu khutbah? Satu. Yang kedua, apa pernah Nabi menerjemahkan khutbahnya? Dalam khutbah Jumat, dalam praktik ibadah yang status hukumnya wajib, kamu berani melakukan hal yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Tidak pernah ada Rasulullah mencontohkan alhamdulillah, kullul hamdilillah. Enggak pernah begitu. Cukup innal hamdalillah nahmaduhu. Setelah itu, lalu menyampaikan khutbahnya. Kalian rombak-rombak kok. Bahkan ada yang sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW pakai bahasa Indonesia. Itu ibadah yang nyata-nyata. Perintahnya jelas, contohnya jelas. Kamu berani melakukan tidak sama dengan aslinya. Coba pikir otaknya itu, coba dipikir gitu ya. Kalau menurut kamu hukum itu hanya dicontohkan atau tidak, semua yang kamu kerjakan itu tidak ada yang dicontohkan Rasulullah. Khutbah Jumat kelas kamu itu tidak pernah ada Rasulullah berkhutbah seperti itu. Tidak akan pernah sama. Sholat kamu pun tidak akan pernah sama dengan sholat Rasulullah secara persis. Banyak yang kamu lakukan dalam sholat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Mesti banyak. Misalnya dalam satu sholat kamu membaca satu surah. Rasulullah tidak pernah baca surah itu. Terus tidak boleh. Haram. Kalau mengatakan, loh, kan aturannya baca surah. Kalau begitu, berarti patokannya bukan dikerjakan Rasulullah atau tidak, tapi teorinya apa? Orang tahlilan, Rasulullah tidak mengerjakan, tetapi prinsipnya bersedekah untuk mayat itu diajarkan Rasulullah. Mendoakan mayat diajarkan Rasulullah. Sawabul qiraah menurut ulama yang mengatakan sampai itu berarti juga beristimbat dari ucapan Rasulullah. Masalahnya di mana?
Kalau kembali kepada tidak pernah dikerjakan Rasulullah, berarti yang kamu kerjakan pun kamu baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad itu juga tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasulullah itu menyabdakan sallallahu alaihi wasallam. Sahabat juga tidak pernah. Ada lagi kamu sholawatullah wasallamuhu ala nabi, tidak pernah ada ucapan begitu dari Rasulullah. Sholawat yang diajarkan Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kamu berani berubah-ubah. Dari mana sih teori kamu itu dibangun? Kok simpang siur? Tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Seolah-olah kamu membuat kaidah at-tarku ya dulu ala tahrim. Kalau tidak pernah dikerjakan Rasul, maka hukumnya haram. Begitu kan? Padahal kaidah itu berbenturan dengan kaidah ulama. At-tarku la ya dulu ala tahrim. Dikerjakan atau tidak bukan menentukan status hukum. Al-hurma la ta'ti bi mujarradi at-tarki. Hukum haram tidak mungkin ditetapkan berdasarkan Rasul tidak pernah mengerjakan. Mesti ada dalilnya. Kenapa itu haram? Kenapa itu dilarang? Begitu ya. Itu cara berpikir yang sehat. Kamu baca dalam kitab-kitab fikih. Bagaimana fatwa Ibnu Hajar tentang tahlilan seperti itu? Jawabannya, bid'ah mazmumah walakin laisa fihi atau la hurmata fihi. Bid'ah iya, mazmumah iya, tapi tidak haram. Bahkan di Yana itu mengutip ucapannya dalam Hasyi Al-Jamal, bid'atun mungkaratun, kemudian di situ makruhun fi'luha. Kemudian menjadi haram apabila ada catatan-catatannya, misalnya yang dimakan adalah harta anak yatim. Atau kalau dalam Ibnu Hajar itu catatannya apabila yang dilaksanakan di situ berupa hal yang dilarang agama, yaitu niyah, meratap atau risa. Risa itu kamu memuji-muji orang mati sambil menangis-nangis meratap-ratap, di mana tujuannya memang untuk untuk menghidupkan suasana duka. Meratap itu kan begitu ya. Itu ada tradisi orang-orang seperti itu. Artinya kalau tahlilan kita terhindar dari hal-hal semacam itu, tidak ada ratapan, tidak ada risa di situ. Kalau masalah harta anak yatim, asal kamu tahu orang tahlilan itu, yang dikasih makankan itu adalah orang yang datang dapat oleh-oleh. Kalau orang datang kepada orang mati lalu membawa beras, itu bukan haknya yang mati, itu bukan ahli waris, itu bukan tirkah, itu bukan peninggalan. Kenapa? Karena orang mati itu tidak menerima sedekah. Berarti yang menerima sedekah adalah ahlul mayyit. Orang yang ada di situ, tuan rumah yang menerima sedekah. Jadi bukan harta mayat lagi. Begitu ya, begitu ya. Saya kira kadang-kadang sudah malas baca kitab untuk orang-orang sekelas ini ya. Toh dia tidak pernah pakai kitab kalau berfatwa. Pokoknya selalu tidak ada dari ulama, tidak ada contoh dari para nabi, tidak ada contoh dari sahabat. Begitu aja ya. Sekarang ya sudah, kamu pikir-pikir saja, Pak Sofyan. Kamu kalau khutbah itu mencontoh Nabi atau bagaimana? Pernah Nabi menterjemah? Oh, Nabi dulu tidak pernah ada kebutuhan menterjemah. Oh, Nabi begini. Kaidah siapa itu? Kalau tidak ada kebutuhan itu kaidah siapa? Ada dalilnya. Bahwasanya kalau tidak ada kebutuhan, terus kalau ada kebutuhan itu berbeda. Mana dalilnya? Satu sisi kamu kembali kepada kitab dan sunnah, kamu buat-buat kaidah tidak jelas mana dalilnya. Tidak pernah ada Salafi Wahabi itu berani menyampaikan apa sih dalil mereka. Bahwasanya kalau di masa Nabi tidak ada tuntutan lah, tidak ada penghalang lah, tidak ada kebutuhan lah. Kalau sekarang kalau ada tuntutan, itu kaidah yang mereka tidak pernah tunjukkan. Apa dalilnya untuk kaidah itu? Sama-sama ikut ulama dia saja yang buat kaidah seperti itu. Faktanya Imam Syafi'i melakukan hal yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Imam Malik melakukan hal yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Paham ya, Pak? Paham. Allahumma hadi ila sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.